Selanjutnya kita akan membahas tentang perlawanan dari rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Oke, sebelum kita membahas tentang peperangannya, kita flashback dulu. Di tahun 1811 sampai dengan 1816, di Maluku nanti dikuasai oleh Inggris. Ketika Inggris sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia karena ada Konvensi London, maka Inggris harus menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Nah, ketika Inggris berkuasa, mereka menerapkan sistem sewa tanah. Ketika berganti kekuasaan dari Inggris ke Belanda, Belanda menerapkan praktik-praktik monopoli perdagangan dan kerja rodi yang tentunya sangat memberatkan rakyat. Nah, maka penyebab pertama dari perlawanan Patimura adalah kebijakan Belanda yang terlalu memberatkan rakyat karena adanya monopoli perdagangan dan kerja rodi. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan tersebut itu ditolak oleh rakyat Maluku karena dianggap terlalu membebani. Nah, keadaan bertambah parah ketika Vandenberg, residen di Saparua waktu itu, berlaku sewenang-wenang, di seenaknya sendiri. Keadaan sudah kacau, ditambah lagi dengan kesewenang-wenangan oleh Vandenberg. Maka di tahun 1817, rakyat Maluku di Saparua nanti mengadakan perlawanan. Yang pertama adalah tokohnya. Tokoh dari pihak Maluku nanti ada Kapiten Patimura yang memimpin perlawanan dibantu dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Antoni Rebok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita namanya Christina Marta Tiahahu. Nah, mereka nanti melakukan penyerangan terhadap benteng Dorstede di bulan Mei tahun 1817. Nah, di dalam penyerangan ini berhasil mengalahkan pasukan dari Belanda yang dipimpin oleh Vandenberg. Nah, Vandenberg tewas. Kemudian beberapa perlawanan nanti berkobar di wilayah-wilayah yang lain. Nah, meninggalnya Vandenberg nanti membuat Belanda mengerahkan tentara secara besar-besaran, yaitu mereka mengambil pasukan dari Jawa dan dari Ambon. Nah, ketika pasukan sudah dibenahi, Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap Patimura. Awalnya, penyerangan Belanda ini tidak kunjung berhasil, sampai kemudian ada seorang pengkhianat dari pihak Maluku, yaitu Raja Boy, yang membocorkan informasi tentang strategi perang yang digunakan oleh Kapiten Patimura. Sehingga satu persatu pasukan dari Patimura tertangkap dan pada akhirnya Patimura pun tertangkap juga. Nah, Kapiten Patimura nanti berakhir dengan hukuman gantung di Ambon di bulan Desember 1817. Selain Patimura, nanti beberapa tokoh yang kita sebutkan di awal membantu Patimura juga ditangkap dan dikenai hukuman mati. Maka berakhirlah peperangan di Maluku, yaitu dengan kemenangan ada di pihak Belanda.